Kabar mengejutkan, pemerintah katanya resmi menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12% di Februari 2025. Apakah benar atau tidak? Berikut kita ulas fakta selengkapnya, sekaligus terkait dengan informasi pencairan THR dan gaji ke-13 di tahun 2025. Dan baru-baru ini Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru. Aturan apakah yang diterbitkan oleh Sri Mulyani? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada hari ini, di Sabtu, tanggal 8 Februari 2025. Kita masuk terlebih dahulu terhadap berita yang mengatakan bahwa pemerintah resmi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12% di tahun 2025. Berikut kita sampaikan. Pemerintah resmi menaikkan gaji pensiunan pegawai negeri sipil sebesar 12%. Ya, ini berlaku di Februari 2025. Apakah benar atau tidak? Berikut kita ulas fakta selengkapnya. Penetapan besaran gaji ini didasarkan pada golongan terakhir saat mereka masih bertugas. Ternyata kebijakan itu telah tertuang dalam peraturan pemerintah, yang mana membawa angin segar bagi para pensiunan, terutama bagi golongan-golongan yang menerima gaji tertinggi dari Taspen. Pensiunan PNS ternyata mendapatkan kenaikan gaji sebesar 12%. Penyesuaian ini yang diatur dalam peraturan pemerintah memberikan manfaat bagi para pensiunan, yang mana dengan kebijakan ini gaji pensiunan tertinggi kini mencapai 4,9 juta per bulan untuk gaji pokoknya saja. Rincian besaran gaji pensiunan telah ditentukan berdasarkan golongan PNS, mulai dari golongan 1A hingga 4E. Tiap golongan menerima jumlah yang berbeda sesuai dengan masa kerja dan jabatan sebelum memasuki masa pensiun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat rincian gaji pensiunan PNS tahun 2025, gaji pensiunan PNS yang telah mengalami kenaikan ini memiliki rincian sebagai berikut. Golongan 1 memiliki gaji pokok terendah 1.748.100, tertinggi 2.256.700. Golongan 2 terendah 1.748.100, tertinggi 3.208.800. Golongan 3 terendah 1.748.100, tertinggi 4.029.600. Sedangkan golongan 4 terendah 1.748.100 dan tertinggi 4.957.100 rupiah. Ada beberapa golongan pensiunan PNS dengan gaji tertinggi. Terdapat 5 golongan pensiunan PNS yang mendapatkan gaji tertinggi. Ya, jadi kalau kita lihat di sana itu adalah mulai dari golongan 4A sampai 4E, yang mana itu adalah 5 golongan pensiunan dengan gaji tertinggi. Dan terkait dengan pemerintah resmi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12%, ini memang benar. Tetapi bukan di tahun 2025, melainkan kebijakan ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024, yang mana sejak Januari 2024, pensiunan PNS telah mendapatkan kenaikan gaji sebesar 12%. Kenaikan ini berlaku hingga Februari 2025. Nah, jadi itu faktanya ya. Kenaikan itu sudah lama dan berlaku hingga Februari 2025. Jadi bukan kebijakan baru di tahun 2025. Sedangkan terkait dengan kenaikan gaji baru di tahun 2025, nah ini belum diputuskan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani baru-baru ini menerbitkan aturan terbaru terkait dengan PPN. Nah, jadi pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi, pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai PPN mulai melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 11 tahun 2025. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tarif umum PPN sebesar 11%.
Kendati demikian, terdapat penetapan nilai lain untuk beberapa jenis barang dihitung sebagai 11 atau 12 dari harga jual atau nilai transaksinya. Nah, itu ya. Jadi, Sri Mulyani belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kenaikan gaji ini masih menggunakan aturan yang lama ya, yang di tahun 2024. Kemudian terkait dengan pencairan THR. Nah, ini THR ini perlu kita bahas karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, yaitu tentu pencairan THR juga dinanti-nantikan. Nah, begini informasinya. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 tentu menjadi momen yang paling banyak dinanti-nantikan oleh PNS dan pensiunan. Tidak hanya berkumpul dengan keluarga, tetapi salah satu yang ditunggu juga pencairan tunjangan THR atau tunjangan Hari Raya. Yang mana THR ini untuk memenuhi beragam kebutuhan, termasuk memberikan uang-uang lebaran untuk para anak cucu dan anak-anak lainnya. Tidak hanya THR, biasanya peraturan juga akan mencakup terkait dengan gaji ke-13. Jadi peraturan terkait dengan THR biasanya sepaket dengan gaji ke-13. Tentu ini juga menjadi sumber tambahan yang membantu stabilitas keuangan mereka. Nah, mungkin ada bapak ibu yang bertanya kapan THR dan gaji ke-13 akan cair. Nah, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pencairan THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2025. Meskipun regulasi resmi belum dirilis, tetapi pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 ini sudah disiapkan. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya isu-isu lain yang berkembang di luar sana. Kalau kita lihat berdasarkan PMK nomor 15 tahun 2024, mengenai gambaran awal, mekanisme pencairan, dan komponen yang akan diterima. Kalau kita lihat, THR biasanya dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan gaji ke-13 diberikan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan. Adapun untuk komponen THR dan gaji ke-13 pensiunan, mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Sedangkan untuk PNS biasanya akan ada tambahan tunjangan kinerja atau TPP. Lantas siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13? Penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2025 diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun mereka yang berhak menerima diantaranya adalah pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta pensiunan pejabat negara. Selain itu, penerima pensiun lainnya juga termasuk dalam daftar penerima manfaat ini. Berdasarkan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR diperkirakan akan cair paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya.